Sahabat Hikmah, dari kesuksesan usaha baby fish beromzet puluhan juta, kita beralih pada seorang pengusaha bacil yang merintis usahanya dari nol. Dengan berjualan seblak di depan rumahnya sekitar tahun 2019 lalu. Kini, pria bernama Hermawan ini sukses mengelola usaha kulinernya berupa bacil alias bakso aci. Saking ngetopnya bacil milik Hermawan, tiap hari kedainya selalu dipenuhi pembeli. Tak heran jika omsetnya sekarang mencapai 300 juta rupiah per bulan. Waktu itu pas sebelum punya tempat usaha, saya coba jual seblak di depan rumah di kontrakan itu karena belum ada usaha, belum ada modal. Sukses tak diraih dalam semalam, begitupun yang dialami Hermawan ketika berjualan seblak. Ia menyadari jika terus berjualan di depan kontrakan, penjualannya tak akan meningkat. Demi menyewa kios, Hermawan nekat menjual perabot rumahnya. Namun sayang, tak bisa berlanjut karena ia tak sanggup membayar sewa bulanan. Alhasil, kios yang tak seberapa besar itu disegel oleh pemiliknya. Bukan gak laku, cuman istilahnya kan kalau jualan ada pasang surutnya gitu. Jadi pas waktu itu mungkin pengeluarannya lebih banyak dari pendapatan, jadi mungkin gak bisa bayar. Tak punya tempat berdagang, Hermawan lalu menyewa gerobak dan mangkal di suatu tempat di kampungnya, Payoman, Kabupaten Cianjur. Sama saja, usaha ini tak bertahan lama. Pemilik rumah tak suka Herman berjualan tepat di tanah miliknya. Gerobak Hermawan sempat disita, namun diberikan kembali setelah Hermawan berjanji untuk pindah tempat berjualan. Ini suruh siapa nih dagang di sini? Ini kan rumah saya. Oh iya, maaf. Nggak bisa begitu. Ini harus mulai dagang di sini. Nggak bisa. Ayo angkat. Lantaran berulang kali gagal berjualan seblak, Hermawan lalu memutuskan beralih ke produk kuliner lain yang sedang trending, yaitu bakso aci. Dengan memodifikasi bakso acinya agar tak serupa dengan yang sudah ada, Hermawan mulai menjajal lagi jualan di pinggir jalan menggunakan tenda. Awal bisa bikin bacil sih awalnya, saya lihat dulu pasar apa nih yang lagi banyak orang suka. Ternyata ada aci-acian gitu. Terus saya buka Google atau apa, YouTube, nyari referensi buat makanan apa nih yang buat dijual gitu. Ketemu pas buka, lihat ada cilok, bakso aci itu. Kan biasanya bakso aci di porsi. Nah, saya ada ide buat dikemas supaya ada konsep yang lain. Saking ramainya usaha bacil milik Hermawan, ia sampai harus merekrut beberapa orang karyawan. Untungnya pun terus meningkat, sehingga Hermawan bisa membeli mobil. Tapi baru sebentar merasakan hasil kerja kerasnya, Hermawan harus menghadapi kenyataan pahit. Usahanya sepi, terkena dampak pandemi COVID-19. Terpaksa, mobil kembali dijual untuk membayar gaji karyawan. Itu pun tidak cukup untuk menutup biaya operasional usaha bacilnya. Hermawan kemudian nekat berutang. Namun lantaran tak bisa membayar, ia selalu ketakutan karena diincar debt collector. Sampai-sampai ia tak berani keluar rumah. Saya punya keyakinan pandemi itu saya sangka sebentar, taunya lama. Otomatis kan saya harus pinjam ke sana ke sini, ke bank, ke orang gitu. Akhirnya ya banyak utang di sana sini. Frustrasi Herman sempat akan mengakhiri hidupnya. Hingga suatu malam ia bermimpi bertemu almarhum sang ayah yang menasihati dirinya untuk selalu beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Terkesan dengan mimpi yang didapatnya, perlahan Herman berubah. Ia mulai banyak menghabiskan waktu dengan beribadah di masjid, bahkan tidur dan tinggal di dalamnya. Saya sempat tidur, ketemu almarhum bapak saya. Di mimpi itu, dia ngasih tahu ke saya supaya saya melakukan sholat tahajud 40 hari, jangan bolong gitu ya, jangan lepas ya. Alhamdulillahnya setelah saya ngerjain yang di mimpi itu, alhamdulillah ada kemajuan dari segi penjualan, segi kehidupan saya ada peningkatan gitu, taraf hidup saya. Dengan semangat baru dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Hermawan kembali merintis usaha kuliner bakso aci alias bacilnya. Pinjaman modal dan ruko ia dapatkan dengan mudah dari saudaranya yang ikut bersimpati dengan nasib Hermawan. Sebetulnya rukonya mau dikontrakin, tapi melihat Pak Hermawan diusir sama yang sebelah rumah, sehingga saya punya itikat baiklah untuk dia bisa berjalan usahanya. Sekarang usaha Bacil Hermawan maju dengan pesat. Dengan 2 cabang dan 10 orang karyawan. Ia juga tengah mempersiapkan cabang ketiganya di lokasi lain. Omsetnya tidak main-main. Sehari, Bacil Hermawan bisa terjual 200 sampai 400 porsi. Sebagai wujud rasa syukur, Hermawan tak lalai menjalankan ibadahnya dan rutin bersedekah. Hikmahnya jadi membuat saya lebih kuat menjalani hidup ini, terus tabah menghadapi semua cobaan, terus banyak bersyukur karena bisa melewati semua ini. Apakah Nabi Ayub ketika diuji oleh Allah dengan kemiskinan, apa yang dia lakukan? Wahai Abu Kilabah, dia bersabar. Apa yang dilakukan Abu Ayub ketika dia diuji dengan kesulitan? Dia bersabar. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ayub ketika ditempa penyakit? Dia bersabar. Dan insya Allah itu jawaban aku. Maka jujurlah kepada aku bagaimana kondisi anakku. Lalu Abu Kilabah menjelaskan, anakmu sudah meninggal, dimakan oleh singa. Dan jawaban yang laki-laki yang serba kekurangan itu. Dan hanya mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalimat yang sangat tegas. Alhamdulillah bahwa Allah memberikan aku keturunan yang dia tidak bermaksud kepada Allah dan dia meninggal dalam keadaan baik. Menggali hikmah, menuai berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.